Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu dan silakan duduk. Saya tutup pintu terlebih dahulu ya Bu, menutup pintu. Perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Dian Samyati dengan Ibu siapa? Anggita. Ibu Anggita. Untuk usianya berapa tahun Ibu? 20 tahun ya Bu. Ibu datang ke sini ada keperluan apa? Mau tahu tentang AC eksklusif. AC eksklusif ya Bu. Baik, Ibu sebenarnya sudah mengetahui arti tentang AC eksklusif itu seperti apa? Belum ya Bu. Jadi Ibu baru anak pertama ya Bu ya. Jadi belum tahu tentang pendidikan AC eksklusif untuk anak yang benar itu seperti apa ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya ya Bu ya. AC eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja Ibu, kemudian tanpa tambahan cairan ataupun makanan, kecuali obat, vitamin dan juga mineral ya Bu, sampai umur 6 bulan. Jadi kalau bayi baru lahir itu jangan dikasih makanan sama dengan minuman. Makanya itu seperti caranya pisang. Kadang kan orang tua zaman dulu kan bayinya itu kan dimakanin langsung makan pisang kayak gitu. Kalau cairan itu seperti madu juga kan biasanya orang dulu kan itu anaknya nangis dia rewel pengen makan kali kayak gitu kan biasanya dimasukin makanan pisang atau kayak misalnya madu kayak gitu. Jangan ya Bu ya, dia karena masih adaptasi jadi dia jangan dimakan sembarangan seperti itu ya Bu ya. Kemudian adapun ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif di sini yaitu memenuhi nutrisi di sini yaitu nutrisi bayi dan juga ibu. Kemudian untuk daya tahan tubuh, di sini yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh agar tubuh ibunya dan anaknya itu tidak gampang sakit ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya itu meningkatkan kecerdasan, dan juga meningkatkan jalinan kasih sayang terhadap orang tua ya Bu ya. Contohnya untuk terus yang selanjutnya penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, lalu menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan yang berkualitas ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya seperti ini ya Bu ya gambar-gambarannya. Terus adapun zat kekebalan dalam ASI. Untuk zat kekebalan dalam ASI di sini adalah faktor bifidus. Untuk faktor bifidus di sini yaitu mendukung proses perkembangan bakteri ya Bu ya, yang mengembangkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Terus untuk laktoferin yaitu meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhan. Kemudian untuk selanjutnya anti alergi, terus mengandung antivirus polio, lalu membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai variasi untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Untuk yang selanjutnya obat-obatannya seperti ini untuk kekebalan tubuhnya ya Bu ya. Seperti ini usus bayi ya Bu. Ini ada sayuran, ada bayi untuk menjadikan adanya kayak tadi suntikan polio kan ada khusus. Terus ada pun jenis-jenis asinya Ibu. Untuk jenis-jenis asinya yaitu adanya yang pertama kolostrum. Untuk kolostrum di sini yaitu merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Untuk yang kedua deskresi, hari ke-1 sampai hari ke-3 bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Kemudian untuk merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mengkonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan Ibu. Kemudian makanan bayi bagi makanan yang akan dating lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan. Setelah itu bagi bayi sampai umur 6 bulan dibanding dengan ASI yang matur. Itu Bu. Kolesterol seperti ini bentuknya ya Bu ya. Jadi bentuk ASI itu pada pertamanya itu berbeda-beda ya Bu ya. Ibu waktu saat baru melahirkan ASI-nya berbentuknya ya agak seperti kekuningan seperti ini ya Bu ya. Kemudian air susu masa peralihan. Di air susu masa peralihan di sini merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Kemudian disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein makin rendah Ibu. Kemudian sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat seperti itu.
air susu matur merupakan air ASI yang diskresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. Kemudian merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan warna dari Caucasian riboformin dan karoten yang terdapat di dalamnya. Kemudian tidak menggumpal jika dipanaskan. Jadi kalau dipanaskan itu aslinya itu tidak menggumpal ya, dia akan mencair sendiri. Kemudian terdapat antimikrobal, faktor antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon, dan juga hormon-hormon lainnya. Seperti ini ya Bu, air matur. Ini air yang pertama kali keluar. Kemudian untuk cara memperbanyak ASI, yaitu yang pertama bayi menyusui itu selama 2 jam. Ini jadwalnya ya Bu, untuk jadwalnya di sini. Bayi menyusui setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit. Kemudian di setiap payudara bangunkan bayi, buka baju atau di bedong ya Bu ya. Yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Jadi kalau misalnya bayi itu harus dibangunkan untuk jadwal menyusui sih Bu. Kalau misalnya di bedong, bedongannya dibuka seperti itu. Terus kalau misalnya pakai baju, bajunya juga dibuka sedikit untuk agar bayinya itu leluasa untuk menyusui atau bisa bergerak tubuhnya seperti itu. Pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui seperti itu. Tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Lalu ibu mengoptimalkan istirahat dan asupan nutrisi. Seperti ini ya Bu, cara melakukan menyusuikan bayi. Posisinya. Ini untuk ibunya, kayak ada sayur, buah. Itu cara pemerahan ASI dengan tangan. Pertama yaitu cuci tangan 6 langkah. Kemudian siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air bersih atau air mendidih. Payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimassage dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara selama merata. Kemudian dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Daerah kalang payudara diperah dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Ulangi tekan, perah, lepas, tekan, perah, lepas. Pada mulanya ASI tak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Kemudian gerakan ini diulangi sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperah dari semua segmen payudara. Itu. Seperti ini ya Bu ya. Jadi kayak gini. Kemudian untuk paham, cuci tangan, ini lalu dikompres. Ini untuk cara pemijatannya ya Bu ya. Untuk cara penyimpanan dan pemberian ASI. Untuk cara pemberian ASI itu di udara yang terbuka atau bebas dari 6 sampai 8 jam. Setelah itu di lemari es suhunya itu 4 derajat Celcius selama 24 jam Ibu. Kemudian di lemari es pendingin atau beku minus 18 derajat Celcius per 6 bulan ya Bu ya. Terus ASI yang telah didinginkan bila akan diperbaiki tidak boleh direbus, jangan direbus terlebih dahulu karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalan ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Seperti ini ya Bu, untuk taruhkan freezernya itu menggunakan botol khusus ya Bu ya. Untuk cara penerapan ASI eksklusif pada ibu
bekerja. Selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Lalu sebelum berangkat bekerja susui bayi terlebih dahulu agar bayi itu mengenal ibunya atau aroma kasih sayang dari ibunya seperti itu. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan dengan sendok. Jadi setelah dihangatkan kemudian dihidupkan dengan sendok. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak. Untuk saya evaluasi ya Bu. Kemudian Ibu sudah tahu cara penerapan ASI pada Ibu yang bekerja itu seperti apa? Selama cuti hanya memberikan ASI, lalu saat cuti ubah pola minum bayi dengan ASI penuh, ASI perah. Sebelum berangkat kerja susui bayi terdahulu, terus lalu saat di kantor perah ASI setiap 3-4 jam, lalu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan dengan sendok. Ya, saya harap Ibu sudah mengetahui dan sudah paham ya Bu ya yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya seperti itu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya jika saya ada kata yang salah benar. Oke, terima kasih ya Bu ya. Kita ya.